Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Etika dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi keahlian di bidang IT. Ya, sertifikasi keahlian di bidang IT ini sangatlah penting ya teman-teman semua, bagi teman-teman yang khususnya adalah calon sarjana komputer ya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, maka mempunyai minimal satu keahlian di bidang IT atau sertifikasi di bidang IT saya kira menjadi salah satu kebutuhan ya. Oke, ada beberapa latar belakang kenapa kita harus melakukan sertifikasi di bidang IT. Yang pertama, tentu sertifikasi itu adalah wujud pengakuan ya. Wujud pengakuan suatu lembaga ya. Lembaga sertifikasi tentunya di sini yang saya maksud, terhadap kemampuan ataupun skill yang kita punyai ya. Ketika kita punya sertifikasi di bidang IT ya, maka secara profesi, secara profesional kita mendapatkan pengakuan. Pengakuan dari siapa? Dari tentunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat ya. Nanti kita bahas lembaga-lembaganya yang kategorinya seperti apa saja kan gitu. Ya. Yang kedua, tentu sertifikasi profesi ini dalam rangka kita untuk menyetarakan dengan perkembangan teknologi ya. Tentu perkembangan IT yang sekarang yang berjalan sangat amat cepat ini butuh diimbangi dengan keahlian ya, dengan soft skill ataupun dengan hard skill ataupun soft skill kita. Nah, salah satu dari wujud perkembangan IT, implementasi dari perkembangan IT yang terjadi adalah kita melakukan sertifikasi di bidang IT. Nah, yang ketiga, latar belakangnya adalah kenapa sertifikasi IT ini penting, karena sekarang ya, kalau kita mungkin lihat di luar negeri mungkin sudah trennya sudah cukup berjalan cukup lama, tetapi kalau kita lihat tren-tren di Indonesia sekarang, kebutuhan tenaga kerja IT ya dengan kemampuan atau kompetensi spesifik itu semakin dibutuhkan. Kalau dulu general, sarjana komputer gitu misal, atau peranata komputer dan lain sebagainya, tetapi sekarang kebutuhan akan tenaga IT menjadi lebih spesifik ya. Jadi spesifiknya di bidang apa? Katakan apakah network engineering, apakah software engineering, ataukah di bidang database management system, atau di bidang security dan lain sebagainya. Atau bahkan yang terbaru mungkin yang sekarang lagi cukup happening adalah di bidang analitik ya. Seperti yang dikeluarkan oleh Google. Yang terakhir adalah adanya standar kompetensi untuk menilai kemampuan skill. Nah, tentunya kemampuan seseorang itu ada standarisasinya ya. Oh, ini kecakapannya sampai jauh mana, skillnya jauh mana. Katakan kalau kita buat 3 cluster yang paling umum gitu ya, standar, medium, advance gitu ya. Nah, ini paling tidak dengan sertifikasi kita bisa lihat oh sejauh mana kemampuan kita ya. Tentunya kita juga bisa gunakan sertifikasi ini untuk mengukur kemampuan kita ataupun pemahaman kita terhadap suatu teknologi. Ya, tergantung tadi bidangnya. Apakah Anda mau di software engineering, network engineering, ataukah database engineering ya, atau security, ataupun mungkin yang terbaru tadi tentang analitik. Nah, ketika seseorang sudah mempunyai sertifikasi, tentu dia punya beberapa keuntungan ya. Yang pertama jelas yang paling standar tentu kredibilitasnya meningkat ya. Semakin banyak seseorang memiliki sertifikasi di bidang IT, tentu kredibilitasnya semakin meningkat. Nah, ketika kredibilitas meningkat ini, maka confidence, kepercayaan diri kita ya, akan menjadi semakin tinggi ya. Jadi, ketika teman-teman nanti kita dihadapi dengan daya saing global, ketika kita dihadapkan dengan para pekerja asing, kita tidak minder. Kenapa? Karena kita punya kemampuan yang setara. Nah, bahkan saya kemarin ketemu teman-teman dari Microsoft ya. Sekarang trennya itu adalah orang-orang dari India datang-datang ke Indonesia, Singapura dan lain sebagainya. Dia hanya berbekal sertifikat Microsoft. Nah, entah itu sertifikat Microsoft dengan kategori MOS ya, ataupun yang spesialis. Ya. Jadi penting ya. Nanti kita coba lihat apa saja bentuk sertifikasinya. Tentu keuntungan yang lain adalah menambah pengalaman. Ya, semakin kita punya sertifikasi, kita punya pengalaman, tentu pengalaman yang paling basic ya, pengalaman ujian mungkin ya. Kemudian pengalaman dunia kerja dan lain sebagainya. Kemudian
Salah satunya adalah meningkatkan posisi dan reputasi. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sertifikasi, sebenarnya sertifikasi ini apa sih? Sertifikasi pada prinsipnya sebenarnya dia bersifat independen, ya, tidak bersifat objektif tentu, bukan subjektif ya, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di bidang teknologi informasi, ya. Jadi sertifikasi ini sifatnya independen, baik kepemilikan Anda menjadi hak prerogatif Anda, tetapi sifatnya juga objektif, melihat sejauh mana kemampuan yang Anda miliki. Nah, tadi ya, ini adalah tujuan sertifikasi, membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tentunya ya. Semakin kita punya sertifikasi, maka grade kita juga naik, standar kerja IT yang tinggi ya. Sekarang banyak orang yang bekerja tidak desk to desk ya, di kantor gitu ya. Banyak yang freelancer yang hanya bermodal sertifikat internasional ya. Cukup banyak sekarang. Nanti coba kita lihat beberapa job yang tersedia ya. Kemudian pengembangan profesional yang berkesinambungan ya. Tentunya kalau kita mengikuti sertifikasi, contoh di 2018 ketika saya ikut yang Oracle Database untuk trainingnya, ternyata di Indonesia baru 1 orang yang posisi sertifikasi Oracle-nya tertinggi ya. Di Indonesia itu baru 1. Di Asia baru beberapa, baru 3 atau 4 orang gitu ya. Nah, ini sangat worth it enggak? Worth it untuk pekerjaan Anda atau enggak? Ya. Tentu di beberapa pertemuan kemarin saya sempat bahas bahwa sertifikasi ini tentu butuh cost ya, butuh biaya. Tetapi jangan khawatir juga, kalau kita lihat cost yang dikeluarkan tentu akan sebanding dengan benefit yang nantinya Anda terima. Tentunya kalau kita lihat contoh paling standar mungkin punya Google lah, kalau Anda mungkin tertarik punya Google. Google sekarang juga masih menyediakan beberapa khususnya di bidang analitik ya, untuk course secara free. Nah, ini dampak internal, secara internal bagi IT profesional. Sertifikat ini merupakan pengakuan ya, dan pengetahuan yang kaya, bermanfaat bagi promosi, gaji gitu ya. Secara tidak langsung ketika Anda punya sertifikasi profesi atau profesional IT ya, tentunya Anda punya manfaat, gajinya mungkin bisa naik. Kalau gaji naik itu bisa dari apa? Mungkin promosi dan lain sebagainya. Perencanaan karirnya jauh lebih baik, kemudian menjadi profesional developer. Kemudian yang mungkin kalau kita melihat kondisi yang sekarang, yang salah satu terpenting adalah meningkatkan international marketability ya. Jadi secara pangsa pasar, kita pasarnya bukan di lokal saja nih, tetapi sudah internasional. Ketika tentunya tadi ya, kita punya sertifikasi internasional. Nah, artinya teman-teman juga bisa bekerja di perusahaan internasional ya, dengan basic kemampuan IT. Ada kemarin salah satu alumni kita kerja di Michigan, di Amerika. Kerjanya remote di Semarang. Ya, dengan berbekal bahkan dia tidak belum punya sertifikasi IT, tetapi karena portofolio dan profilingnya dia masuk, dia bisa melakukan pekerjaan yang levelnya internasional. Jadi saya kira sangat penting sekali ya teman-teman semua, untuk satu meningkatkan kualitas dan kuantitas kita, tentunya salah satunya dengan mempunyai sertifikasi internasional. Ini dampak eksternalnya. Bagi eksternal tentu bagi institusi, perusahaan dan lain sebagainya, kita akan punya SDM atau staff yang up to date dan berkualitas tinggi. Ini sangat penting ya bagi perusahaan atau instansi yang tempat kita berada. Citra perusahaan akan semakin baik ya. Tentu ini harapannya adalah profit yang lebih kompetitif ya, menjadi tolak ukur siapa yang punya kemampuan lebih dan lain sebagainya. Ini biasanya berkaitan dengan promosi. Kemudian secara tidak langsung meningkatkan produktivitas ya. Tentu kalau orangnya semakin up to date, berkualitas tinggi, produktivitasnya juga akan semakin meningkat. Kemudian pengakuan secara internasional juga akan menjadi lebih baik ya. Bagi siswa ya, tentu ini bisa memberikan alur profesi yang jelas ya. Nah, ini kemudian memberikan suatu mekanisme pelatihan, program sertifikasi atau pelatihan yang jelas. Kemudian membantu proses pencarian tenaga IT profesional ya. Jadi kita juga rekomnya jadi lebih baik.
mendorong pegawai melakukan proses belajar lebih lanjut. Artinya kalau jadi gini, banyak orang yang mungkin tidak suka dengan istilah pegawai atau jadi karyawan. Oh, enggak gitu-gitu aja Pak, enggak ada perkembangan. Tetapi pada prinsipnya tidak ada yang jelek ya, Anda mau jadi pegawai, mau jadi seorang wirausaha dan lain sebagainya. Tentu kita selalu dituntut untuk meningkatkan knowledge ya. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Untuk melihat sertifikasi apa yang ingin kita ambil atau sertifikasi apa sih yang perlu kita ambil, pada prinsipnya ada 3 model jenis sertifikasi yang ada di dunia ini yang ada ya. Yang pertama dikembangkan oleh professional society. Ini kita di Indonesia jarang ya. Ini contohnya Business Computer Society (BSC) atau Australian Computer Society (ACS) atau Southeast Asia Regional Computer Confederation (SORCS) ya. Ini sudah kita bahas SORCS di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kemudian yang kedua dikeluarkan oleh komunitas ya. Contoh Linux, SIG, CISA. Nah, ini yang kalau teman-teman SI biasanya sistem informasi, CISA ini sangat penting ya untuk masalah auditing sistem informasi. Kemudian SIG, sistem administrasi Quill ataupun Linux ya. Nah, yang terakhir ini adalah sertifikasi profesional yang diakui secara internasional ya, yang diakui secara internasional yang paling banyak ada di Indonesia, yaitu dikeluarkan oleh vendor. Contoh vendor itu gimana Pak? Kalau itu produk Microsoft, maka yang mengeluarkan adalah Microsoft. Bisa MOS, Microsoft Office Specialist atau Microsoft Expert ataupun database dan lain sebagainya, atau jaringan. Seperti halnya mungkin yang disampaikan di kampus kita ya, ada Cisco dan lain sebagainya, CCNA, CCDP dan lain sebagainya, network, Red Hat, atau banyak sekali saya kira ya, yang berdasarkan produk. Nah, biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada produk atau vendor. Nah, ini umumnya yang ada di Indonesia. Meskipun kalau kita lihat di Indonesia itu ada namanya Badan Nasional atau BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nanti kita coba lihat apa saja yang ada khususnya di Kota Semarang. Nah, ini contoh sertifikasi IT yang jadi primadona betul ya. Ada Microsoft Technology Associate (MTA), ada AWS Certified Developer Associate, ada CompTIA Security Plus ya. Ini biasanya kalau teman-teman fokus di bidang security. Atau Anda mau pakai Google Certified Professional, bisa Cloud Architect atau Google Analytics dan lain sebagainya. Atau Oracle Application, dulu sempat ada di kita ya, sertifikasi untuk Oracle. Nah, ini sertifikasi di bidang IT. Nah, tentu kalau kita lihat ini by produk ya. Ini produk. Nah, kalau ini asosiasi, ini produk juga, ini Oracle produk juga. Nah, ini beberapa tadi saya coba dari beberapa referensi yang saya peroleh gitu ya. Sertifikasi IT yang terbaik yang harus paling tidak dimiliki ya. Ada Arsitek Cloud Professional Bersertifikat dari Google gitu ya. Bukan paling mudah ya, tetapi karena Google ini masih seringkali memberikan pelatihan secara gratis ya. Nanti kita coba lihat apa saja yang paling tidak bisa tersedia. Kemudian sertifikasi jaminan informasi global atau GISC. Kemudian arsitek solusi AWS ya, bersertifikat AWS. Ini biasanya afiliasi Cisco. Kemudian insinyur solusi private data bersertifikat atau CDPSA, atau peretas etis bersertifikat atau jaringan ini ya, CCA, CISA, CCNA, Professional Management Project dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh sertifikasi terbaik yang paling tidak layak atau Anda coba. Nah, ini saya sudah mengumpulkan, nanti silakan Anda download di materi saya di e-learning. Beberapa link yang memungkinkan Anda untuk belajar. Ini untuk Google Analytics Academy ya, dari Google. Kemudian ini untuk Microsoft ya, kalau Anda tertarik dengan produk-produk Microsoft. Kemudian ini Code.org, ini masih afiliasi dengan Microsoft, termasuk yang Microbit ini ya, untuk belajar game dan lain sebagainya. Termasuk ini saya ambil dari Coursera ya, Google Course Certificate ya, untuk Google Training Program yang Anda bisa nyoba nanti ya. Oke.
Kemudian ini saya ambil dari materi Microsoft partner punya OSM dari Pak Zainuddin. Beliau adalah Microsoft Education partner ya. Ini certification program give you the tool to build a brighter future for you and your student. Nah, ini pentingnya sertifikat ya. Untuk membangun karya yang lebih bagus ya. Ini benefit saya kira ya, kandidat report the following benefit from becoming certified. Kalau seseorang sudah sertifikat itu gimana sih impact-nya gitu ya. 67% dia lebih percaya diri. 41% increase job satisfaction ya, jobnya jadi lebih mungkin terbuka ya. Knowledge-nya naik, kemudian higher quality work output pekerjaannya jadi naik, salary-nya 30% dia naik ya, dan lain sebagainya. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Present Value tahun 2018 IT Certification Survey. Ini survei yang dilakukan oleh sertifikasi IT. Nah, ini salah satu produk Microsoft ya, nanti saya masukkan juga ke ini. Nah, ini kalau kita coba lihat industry certification ya, kebutuhan internasional for tech skill and certification. Kita lihat Boston and New York itu sekitar 44.000 ya, di mana mayoritas kebutuhan tentang Microsoft sangat tinggi ya, termasuk Google, Apple, Cisco. Ini sertifikasi PPROTEC ya. Kita lihat ini 4 produk terbesar ya, Microsoft, Cisco, Apple, Google. Nah, artinya teman-teman sangat terbuka sekali nih. Silakan nanti dipilih apa saja yang ingin dipelajari. Kalau memang mau coba yang Microsoft, kita punya di OPT Komputer ya, meskipun baru MOS. Tetapi teman-teman juga bisa ujian sertifikasi ya di USM untuk produk-produk, semua produk dari Microsoft ya. Nanti bisa kontak di OPT Komputer. Ya, nanti Anda tinggal pilih. Kalau productivity berarti Anda ikutnya MOS Microsoft Office Specialist. Office Specialist itu gimana Pak? Office Specialist ya spesialis itu produk ya. Bisa Word, Excel, PowerPoint, kemudian produk-produk dari Microsoft ya. Tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Ada levelingnya, sampai expert, kemudian ada master. Kemudian kalau Anda mau fokus di IT professional developer juga bisa ya. Nanti ambil database atau programming dan lain sebagainya. Selain itu ada Microsoft Certified Educator dan Digital Literacy Certificate. Oke. Nanti saya kira Anda bisa. Nah, ini learning pad-nya ya. Nah, ini kalau tadi Office Specialist, Microsoft Office Specialist itu apa? Macam-macam. Bisa berdasarkan Office ya, ini ya, umumnya Office ya. Buat Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Ini sudah ada di OSM ya. Anda bisa ngambil. Mulai dari MOS, kemudian Associate sampai Expert ya. Kemudian ini kalau memang Anda kurang tertarik dengan tadi, bisa ngambil IT Fundamental Certification ya. Apa saja yang ada bisa Anda ambil network ya, database, security ya, macam-macam. Bahkan untuk programming juga bisa ya. Anda mau sertifikasi Java, JavaScript, Python, HTML5 dan lain sebagainya Anda bisa ambil ya di USM. Termasuk untuk Azure fundamental ya, Azure. Nah. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita. Nanti detailnya kita bisa diskusikan lagi. Ya, intinya bahwasanya sertifikasi itu satu hal yang sangat penting ya, khususnya bagi teman-teman yang calon sarjana komputer untuk paling tidak bisa bersaing di ranah global, karena tentunya dengan globalisasi yang sekarang ada, tentu kita harus punya bekal knowledge yang memadai ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar atau bisa ditulis di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.